Saudara Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pagi. Didampingi Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishamuddin Hussein beserta rombongan, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tiba di Istana Merdeka pada pukul 10.30 pagi tadi. Penyambutan dilakukan mulai dari kawasan Monas hingga ke Istana Merdeka Jakarta dengan protokol kesehatan ketat. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin merupakan undangan dari Presiden Joko Widodo setelah Muhyiddin resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada Maret 2020 lalu. Dalam pertemuan ini, Presiden dan Perdana Menteri Malaysia membahas sejumlah isu bilateral, diantaranya peningkatan kerjasama ekonomi, keamanan bilateral, dan juga upaya penanganan pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Malaysia soal perlindungan WNI selama pandemi, serta penyelesaian perlindungan pekerja domestik WNI di Malaysia. Pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Muhyiddin berjalan dengan baik, terbuka dan komprehensif. Saya menyampaikan apresiasi penghargaan atas kerjasama perlindungan WNI di Malaysia, terutama selama pandemi, dan saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia. Dan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, saya menekankan pentingnya penyelesaian pembuatan MOU baru mengenai penempatan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia di Malaysia. Selain itu, dua negara juga perlu membangun one channel system agar masalah penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih baik untuk mencegah terjadinya para pekerja menjadi korban perdagangan manusia. Yang ketiga, saya juga menyambut baik kesepakatan secara prinsip dibentuknya Travel Corridor Arrangement TCA kedua negara. Pertamanya isu Myanmar. Seperti Indonesia, Malaysia juga memandang serius akan keadaan politik semasa di Myanmar yang merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Adalah dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini. Sehubungan itu, saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar diberikan mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dan lebih mendalam lagi. Keduanya ialah berkenaan cadangan pemulaan rundingan reciprocal Green Lane dan Travel Corridor Arrangement Framework. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin merupakan presiden dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Ia mulai masuk ke panggung politik Malaysia tahun 1978 sebagai anggota parlemen untuk Pagoh Johor melalui Organisasi Nasional Melayu Bersatu. Ia juga sempat menjabat sebagai wakil presiden partai itu. Di bawah pemerintahan Mahathir Mohamad dari 1986 hingga 1995, Muhyiddin menjabat sebagai Menteri Besar Negara Bagian Johor. Lebih lengkap soal pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, kita temui rekan Dipo Nurbahagia di Istana Negara Jakarta. Dipo, apa saja hasil kesepakatan dari pertemuan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia?
Ya, selamat petang Astrid. Tentu ada sejumlah isu dan juga kesepakatan yang kemudian sudah dilakukan antara kedua pemimpin negara ini, baik itu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang tadi dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Garis besar sesuai dengan apa yang tadi sudah Anda sebutkan, Astrid dan juga saudara, ada 3 hal yang memang menjadi sorotan dari kedua pemimpin negara ini. Pertama ialah terkait dengan apresiasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada pemerintahan Malaysia untuk perlindungan WNI di Malaysia selama masa pandemi COVID-19. Itu yang tadi pertama kali disebutkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan statementnya di depan awak media. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesepakatan penyelesaian MOU baru terkait perlindungan pekerja imigran Indonesia. Dan yang ketiga ialah yang tidak kalah penting terkait dengan isu politik di Myanmar. Kedua belah pihak tadi sepakat untuk kemudian menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri baik itu dari Indonesia ataupun Malaysia untuk sama-sama bertemu dengan petinggi ASEAN untuk kemudian memfasilitasi sejumlah Menteri Luar Negeri di negara ASEAN untuk duduk bersama mencari solusi dan juga memberikan masukan terkait dengan kepemilikan ataupun solusi yang terjadi di mana pergolakan politik di Myanmar masih terjadi sampai dengan saat ini. Tetapi karena Indonesia dan juga Malaysia merupakan mitra penting, baik itu di bidang pariwisata, ekonomi, investasi, dan juga sosial budaya, ada sejumlah isu lain, Astrid dan juga saudara, yang kemudian disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Yang pertama ialah terkait dengan diskriminasi sawit. Indonesia dan Malaysia sama-sama berkomitmen untuk melawan diskriminasi sawit, khususnya yang marak terjadi kampanye anti minyak sawit di negara bagian Eropa, Australia, dan juga Oseania. Yang kedua ialah terkait dengan kesepakatan secara prinsip yang juga sudah terjalin di antara dua negara terkait dengan Travel Corridor Arrangement. Travel Corridor Arrangement ini merupakan suatu upaya untuk kemudian memudahkan perjalanan mendesak kedua negara untuk kepentingan khusus, seperti misalnya ialah terkait dengan perjalanan bisnis, diplomatik ataupun kedinasan, yang nanti tentu secara teknis waktunya juga ini akan dibicarakan ke depan, dan tentu hal ini juga dapat merangsang perdagangan Indonesia dan Malaysia di tengah situasi pandemi COVID-19. Yang ketiga juga Presiden menyebut terkait dengan perbicaraan ataupun perbincangan terkait soal stabilitas dan juga keamanan kawasan termasuk Laut Cina Selatan, di mana kedua belah pihak, baik itu Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri Malaysia, meminta kepada semua negara untuk sama-sama mematuhi hukum internasional. Tadi juga pada saat selesai melakukan pertemuan, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga sempat memberikan sejumlah statement yang serupa dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tetapi memang ada sejumlah isu lain yang juga kemudian disampaikan oleh Muhyiddin Yassin. Pertama ialah terkait dengan program deportasi dan rekalibrasi, dan juga terkait dengan pemulangan TKI dari Malaysia. Astrid. Dipo, soal perlindungan imigran atau pekerja migran dari Indonesia di Malaysia, apa saja poin-poin penting yang disepakati? Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Presiden bahwa sebenarnya MOU terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia ini memang sudah sempat dibahas, tetapi nanti akan penyelesaiannya ini akan dilakukan ke depan, baik itu oleh pemerintah Indonesia dan juga Malaysia. Terkait dengan pekerja migran, tidak hanya pekerja migran, tetapi juga tadi seperti yang kami sebutkan, bahwa Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga sempat menyinggung terkait dengan program pemutihan ataupun amnesti, di mana PM Malaysia juga meminta kerjasama dengan Presiden untuk meningkatkan usaha dalam memastikan WNI yang ingin masuk ke negara Malaysia untuk bekerja dalam jalur yang legal. Itu adalah sejumlah isu yang kemudian dibahas oleh Presiden dan juga Perdana Menteri Malaysia. Tentu pertemuan tadi juga dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan, dan saat ini pertemuan sudah selesai dan Perdana Menteri Malaysia sudah bertolak kembali untuk ke negara Malaysia. Astrid. Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.